Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbaha alhamdulillah wa izzatu wal qudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpahan nikmat dan rahmatnya, utamanya di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir kumpul bersama-sama di majelis ilmu, kajian subuh, jihad subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan setiap urusan kita dan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah. Hadirin dewan iman rahimakumullah. Tema pembicaraan kita pada subuh ini seputar masalah syukur. Istilah syukur itu adalah istilah yang familiar, sudah sangat biasa kita ucapkan. Seringkali syukur itu dikaitkan dengan berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan kenikmatan. Hari ini konteks syukur itu lebih meriah karena dikaitkan dengan kemerdekaan. Kalau kita mendengar kata syukur itu pasti yang terbayang adalah nikmat. Padahal dalam Al-Quran kata syukur yang diulang oleh Allah sekitar 64 kali, tidak kurang dari 64 kali kata syukur diulang oleh Allah dengan berbagai bentuknya. Ternyata saya cari kata nikmat dari 64 kata syukur yang diulang-ulang oleh Allah, dan kata nikmat dikaitkan dengan syukur itu bukan hanya 2 kali. Tapi kalau kita mendengarkan kata atau mengucapkan syukur pasti kaitannya dengan nikmat. Kata syukur kata nikmat secara langsung dalam Al-Quran itu ditemukan 2 kali. Di surat Al-Qamar ayat 35 dan An-Nahl ayat 121. Selebihnya tidak bicara tentang nikmat. Nah, kalau kita pahami, jadi artinya syukur itu secara umum dikaitkan dengan anugerah, gitu ya. Jadi syukur itu dikaitkan dengan pemberian. Maka ulama mengatakan alhamdulillah itu ada 2 maknanya. Alhamdulillah itu artinya adalah asana, memuji karena kagum. Alhamdulillah itu adalah ada asyukur. Gimana asyukur? Kaitannya dengan pemberian. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu mengagumkan, maka bisa keluar kalimat alhamdulillah dalam arti memuji, menyanjung karena ada sesuatu yang hebat istimewa. Saya sering memberikan contoh, kalau kita sedang berdiri di pinggir jalan, lalu lewatlah mobil keluaran terbaru. Sekarang banyak mobil-mobil yang bagus, mobil listrik, tampilannya bagus. Lalu lewat di hadapan kita, sebentar dia berhenti, lalu kita akan melihat kendaraan itu dan kita akan memuji. Kenapa memuji? Karena kagum, bagus, ini bagus, keren. Nah itu adalah memuji karena alhamdulillah dimana asal. Tapi tidak lama kemudian si pintu mobil itu dibuka, lalu kita diajak, ayo Pak, naik, mau kemana? Kita pun naik. Setelah kita naik mobil itu, kita akan memuji lagi. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah itu?
asyukur, berterima kasih. Karena kita juga bukan hanya kagum melihat, tapi sekaligus diajar. Jika mau pas kali ke luar ini gitu kan. Itu yang pertama. Jadi nikmat, memang ada ayat mengatakan wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jadi kalau bicara nikmat saja itu tidak akan terhitung jumlahnya. Padahal pemberian Allah itu bukan hanya nikmat, masih ada pemberian-pemberian lain dengan istilah yang berbeda. Kalau kita mengambil misalkan pendapatnya Mutawalli Asy'ari, Syekh Mutawalli Asy'ari, kata beliau, nikmat itu apa? Pemberian Allah itu, anugerah Allah itu ternyata bukan hanya banyak dari sisi jumlah, tapi juga bertingkat. Jadi setiap tingkatan itu akan diberikan oleh Allah kepada yang layak untuk mendapatkannya. Saya ambil misalkan pendapat Asy'ari, dia mengatakan bahwa pemberian Allah itu ada 4 kata beliau. Satu, ada yang disebut dengan rahmat. Yang kedua, nikmat. Ketiga, berkah. Dan yang keempat, al-fadl. Itu bertingkat. Ya, tentu saja kalau secara logika sederhana kita pun kan akan memberikan sesuatu itu tidak asal memberi, ya. Pasti juga akan kita lihat siapa yang berhak dan layak mendapatkan yang ini. Yang ini siapa? Yang ini siapa? Kan pasti begitu. Tidak setiap apa yang kita siapkan untuk diberikan itu akan diberikan kepada siapa saja. Pasti satu saat kita akan memberikan itu siapa yang layak untuk mendapatkan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Allah memberi itu banyak sekali pemberian Allah itu, dan juga bertingkat sesuai dengan tingkatan. Kira-kira ini layaknya diberi apa? Nah, kita akan mengukur nanti. Kira-kira kita ini termasuk orang yang mendapatkan apa? Gitu. Nah, tingkatan itu yang pertama adalah rahmat. Jadi ternyata kata beliau, rahmat itu pemberian Allah, anugerah Allah, dan itu termasuk pemberian yang paling rendah. Disebut rendah karena memang siapapun itu bisa mendapatkannya. Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Bukan hanya manusia, tetapi termasuk binatang. Sampai Rasul dalam hadis mengatakan bahwa rahmat Allah menciptakan rahmat itu yang 100 itu ya. Lalu bagaimana rahmat yang 100 itu? Dia menggambarkan, karena rahmat itu abstrak, tidak nampak, tidak kelihatan. Tetapi Allah, Rasul ingin menggambarkan sesuatu yang tidak nampak dengan yang nampak supaya lebih mudah untuk dipahami. Kan kita susah punya Pak menjelaskan sesuatu yang tidak nampak itu bagaimana gitu. Maka Rasul mengilustrasikan. Karena Rasulullah satu rahmat 99 itu dipegang oleh Allah, yang satu diturunkan ke bumi. Lalu Rasulullah seekor kuda mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya. Apa yang ada dalam diri kuda itu sampai mengangkat kakinya? Itulah rahmat. Jadi kuda wahai takut menginjak anaknya sampai mengangkat kakinya. Seekor kucing beda cara memperlakukannya ketika menggigit anaknya dan menggigit tikus. Apa yang dijadikan alat untuk menggigit atau memindahkan itu kan sama dengan gigitnya. Tapi tikus itu sampai bisa berdarah, tapi anaknya tidak berdarah. Apa yang membedakan gigi yang ada pada tikus itu? Bukan giginya, tapi apa? Rahmat, yaitu rahmat. Jadi rahmat itu rikotun tak tadi bisa di dalam marhum itu kata Allah. Jadi rahmat itu adalah kelembutan yang kebaikannya akan dirasakan oleh yang diberi kebaikan itu. Jadi dengan gigi yang sama tapi mendapatkan hasil yang berbeda. Nanti yang membedakan bukan giginya, sudah digentos lagi itu gigi yang tidak, masih tetap yang sama.
Itu banyak hal yang bisa kita pahami. Jadi rahmat itu adalah pemberian Allah yang ini yang paling rendah, sehingga siapapun akan mendapat rahmat Allah. Baik dia yang maksiat kepada Allah, yang taat kepada Allah, itu diberi semuanya. Kayak ada orang yang menentang Allah sampai tidak mempercayai keadaan Allah, padahal itu nampak tentang Allah itu dalam segala hal, tapi Allah membiarkan saja. Itu kata beliau itu adalah dari rahmat. Di atas rahmat itu kata beliau adalah nikmat. Nah, baru nikmat itu tingkatan kedua. Jadi kalau nikmat itu kata beliau tidak diberikan ke semua orang, tetapi hanya diberikan kepada orang beriman. Nah, orang berimanlah yang akan mendapatkan nikmat. Setiap orang yang mendapat rahmat belum tentu dapat nikmat. Orang yang mendapat nikmat pasti dapat rahmat. Tetapi kan dalam bayangan kita nikmat itu apa? Nikmat itu lezat, enak. Kalau ukuran nikmat itu adalah lezat, enak, berarti kan dalam kasat mata kita justru kadang-kadang orang yang kafir itu yang banyak nikmatnya gitu ya. Nikmat berkendaraan misalkan itu, kurang mana angkot itu mah rumahnya gedung bertingkat, kita biasa. Makannya juga kita kadang-kadang ya di makanan yang biasa. Kalau mereka itu lihat mobilnya berjajar yang baik-baik itu jarang di warung-warung biasa kan gitu, pasti di restoran. Itu kan nikmat. Nah, ternyata kata beliau itu bukan nikmat, sebab nikmat itu hanya diberikan kepada orang beriman. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ternyata beliau menjelaskan bahwa untuk merasakan sesuatu, jadi nikmat itu ada alat untuk merasanya. Jadi sesuatu akan terasa nikmat kalau ada alat untuk merasakannya. Nikmat makan kalau giginya bagus, tidak balusu, tidak sariawan, rasa nikmat itu. Jadi ada alat perasanya. Nah, perasa nikmat itu kata beliau dua. Satu ada iman, yang kedua nafsu. Jadi ternyata orang Muslim, orang mukmin itu merasakan nikmat itu bukan dengan nafsunya, tetapi dengan iman. Nah, yang sebelah itu merasakan nikmat bukan dengan iman, tapi dengan nafsu. Ternyata walaupun dia kelihatan lahap makannya, nyenyak tidurnya, tetapi itu hanya dirasa oleh nafsunya. Pada akhirnya dia tidak akan merasakan nikmat itu. Beda dengan orang beriman. Orang beriman itu diberi banyak, dia sangat menikmati. Diberi sedikit, diberi nikmat bagi orang beriman. Tidak diberi nikmat. Diberi sehat, nikmat. Diberi sakit, nah, makanya Rasulullah selalu mengucapkan alhamdulillah. Hanya bedanya kalau nikmat alhamdulillah, kalau musibah alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ada tambahannya. Jadi orang beriman itu nanti akan melihat nikmat itu bukan dari fisik nikmatnya, tapi orang beriman itu akan melihat yang memberi nikmatnya. Orang kafir hanya melihat fisik matanya. Makanya dia kalau diberi tidak diberi, dia gelisah. Diberi bahagia. Diberi sedikit tidak tenang. Diberi banyak tenang. Tapi diberi banyak pun pada akhirnya dia ngeluh lagi. Usaha tutup payung misalkan gitu. Banyak orang yang belanja, alhamdulillah, bila banyak, terus yang banyak. Ngeluh lagi kakek-kakek. Jadi tidak pernah ada ujungnya, tidak ada pernah puasnya. Mula-mula dia hanya membutuhkan tanah 1 hektar, kemudian setelah itu 5 hektar, setelah itu 1 kampung kalau bisa dipindahkan orangnya ke tempat yang lain. Memang begitulah terus. Kalau diberi 1 lembah, dia ingin bertambah yang kedua, yang ketiga. Nah itulah, jadi nikmat tidak pernah terasa karena
pengukurnya bukan lagi iman, tetapi makanya nikmat hanya diberi kepada ahli beriman. Nah itu logika beliau seperti itu. Di atas nikmat berkah. Nah kalau berkah itu lebih tinggi lagi. Orang yang diberi nikmat belum tentu diberi berkah, tapi orang yang mendapatkan berkah pasti mendapat nikmat, pasti mendapat rahmat, dan tidak sembarang orang akan mendapatkan berkah. Paling tidak kita adalah orang-orang yang sudah ditingkatkan mencari berkah barangkali itu harus sebut. Coba kalau kita makan, apa yang dibaca sebelum makan? Nanti kita makan ada makan? Ya. Kan doanya sudah beda. Allahumma barik lana, itu sudah baik. Jadi berkah lagi, bukan lagi banyaknya. Mungkin kalau bicara higienis dan halal itu sudah lewat bagi orang beriman. Makanya di Al-Quran itu ketika memanggil orang beriman, bab makan tidak lagi bicara tentang halal, tapi bicara tentang tauhid. Sudah beda level. Bagi kita urusan makan itu sudah beda level, bukan lagi urusan gizi dan higienis, itu sudah lewat. Tapi kita sudah naik di atas adalah berkah. Bagaimana makanan yang kita makan itu bukan saja mengenyangkan secara tubuh fisik kita, terpenuhi gizinya, tetapi lebih dari itu, bagaimana makan itu bisa membawa berkah. Berkah itu artinya adalah membawa kebaikan. Sesuap nasi yang kita makan itu akan menjadi energi, tenaga, dan akan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang makannya bagus, gizinya terpenuhi, tapi berat untuk beribadah kepada Allah. Itu berarti yang kurang berkah. Bagi Allah tidak persoalan, ya, negeri itu apakah tandus, kering, tapi kalau sudah turun berkah ke sananya itu akan mendapat banyak kebaikan. Sebaliknya negeri itu negeri agraris yang bisa tumbuh apa saja di situ, tumbuh-tumbuhan, tetapi kalau hilang berkahnya itu tidak pernah menjadi kepuasan, bahkan bisa jadi saling gesek, saling gosok gitu ya sesamanya. Apa yang kurang? Berkah yang kurang. Nah, yang keempat lalu yang paling istimewa itu disebut dengan al-fadl. Al-fadl itulah pemberian yang sangat istimewa. Orang yang diberi al-fadl pasti dia sudah mendapat berkah, nikmat, dan rahmat. Kalau kita mendengar istilah al-fadl itulah pastilah kita bicara tentang Nabi Sulaiman gitu ya. Nabi Sulaiman seorang nabi yang tugas utamanya adalah dia menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat bahwa di satu kawasan ada, berdasarkan informasi dari burung hudhud, itu ada satu negeri yang sangat luar biasa dipimpin oleh seorang perempuan, tetapi masyarakatnya menyembah berhala. Lalu Nabi Sulaiman berdakwah dengannya, dan satu saat pada akhirnya si Ratu Bilqis itu dia ingin berkunjung ke Nabi Sulaiman dari Yaman ke Palestina. Nabi Sulaiman di Palestina. Kemudian Nabi Sulaiman dia mengumpulkan pasukannya, yang ternyata akan kita lihat nanti Nabi Sulaiman itu bukan hanya makhluk biasa. Jin itu juga di bawah kendali Nabi Sulaiman. Jin itu ayat kafir, ada yang muslim. Jin kafir, setan pun itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Luar biasa. Maka ketika itu Nabi Sulaiman menginginkan bahwa siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina itu dengan waktu yang sangat cepat. Jangan sampai nanti ketika penguasa itu datang, itu singgasana itu belum sampai. Nah, di surat An-Naml oleh Allah diabadikan ayat 39-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ifrit minal jin. Pasti sering dengar jin ifrit. Nah, jadi ifrit itu adalah nama yang Allah langsung beri dan Allah sebut dalam Al-Quran. Qala ifritun minal jinni
ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Ini wa ini alaihi laqawiyun amin. Kata Jibril bahwa saya sanggup untuk memindahkan singgasana itu dengan kecepatan yang sangat cepat, qabla an taquma min maqami, sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Jadi engkau duduk, begitu berdiri singgasana sudah ada. Blok. Kabayang itu Pak, teknologi apa yang bisa sehebat itu? Ya, Bapak duduk berdiri itu sudah sampai, padahal itu antar negara. Itu kan kecepatan apa? Jadi kalau hari ini kecepatan itu sangat terukur dengan begitu hebat, tapi kalau dibandingkan dengan masa itu barangkali kita masih tertinggal. Gitu. Qala ladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyam tajja ilaika tarfuk. Luar biasa itu. Bagaimana bawahan dan Sulaiman itu bersaing untuk memperlihatkan tentang kecanggihan masing-masing. Yang satu mengatakan saya siap untuk mendatangkan singgasana itu qabla ayyam tajja, sebelum engkau mengedipkan mata. Begitu ngicil Bapak Borem, kaget, Borem benda langsung gitu. Ini lebih hebat, lebih jauh. Apa kira-kira perasaan Nabi Sulaiman itu melihat bawahannya itu punya kehebatan yang luar biasa? Tentu saja kita akan mengatakan Nabi Sulaiman berarti lebih hebat lagi, karena orang-orang atau makhluk-makhluk yang tadi itu semuanya di bawah kendali Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman ketika melihat fenomena seperti itu? Dia mengatakan, hada min fadli Rabbi. Ini adalah min fadli Rabbi. Nah, fadli di situ ini adalah keutamaan. Artinya pemberian Allah yang kemudian dia menyebutnya tidak rahmat, tidak nikmat, tidak berkah, tapi dia mengatakan hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia. Nah, maka kata beliau yang tadi, pemberian Allah itu begitu banyak, begitu luas, dan pemberiannya itu pun sangat tergantung siapa yang layak mendapatkannya. Makanya beliau membagi. Kalau kita hanya satu saja, apa? Nikmat. Ayo kita bersyukur atas nikmat. Jadi padahal kata nikmat dikaitkan dengan syukur itu hanya 2 kali. Berarti kalau 64, 62 itu dikaitkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin silakan nanti masih bisa digali, barangkali pemberian Allah itu tidak hanya itu. Ada juga al-hikmah, itu kan. Laqad ataina Luqman al-hikmah, itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke kata syukur. Jadi syukur itu artinya kita harus berterima kasih atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa rahmat, nikmat, berkah atau al-fadl. Nah, sehingga setiap kita akan bisa melihat sebenarnya kita di sisi Allah itu termasuk di yang mana gitu. Apakah kita sudah sampai di tingkat rahmat? Pasti sudah di tingkat berkah, apalagi di tingkat al-fadl. Hadirin wa iman rahimakumullah. Nah, kita kembali ke syukur. Apa syukur? Nah, kalau dikaitkan dengan pemberian Allah, apa syukur itu? Ayat populer yang sering dibacakan adalah ayat surat Ibrahim ayat 7. Dulu kata dalam ayat itu, wa'id, dan ingatlah dulu ada satu saat di mana Allah pada waktu itu mengumumkan ta'adzana itu kata As-Sa'di, satu adalah al-i'lam wal wa'ad. Jadi taat itu pemberitahuan dan sekaligus janji di ayat itu. Apa pengumuman Allah? Pengumumannya adalah la in syakartum la azidannakum. Nah, ini ayat yang paling sering kita dengar. Padahal kalau kita lihat ayat ini, baik sebelumnya atau ayat ini, tidak ada kata nikmat di situ. Jadi kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Kalau kamu kufur, ingat siksaku sangat keras. Ini pengumuman dari Allah dan sekaligus janji. Jadi kalau Allah berjanji, pasti. Kalau manusia berjanji, belum tentu kan gitu ya. Karena banyak hal yang bisa saja janji itu tidak terpenuhi.
Lalu apa syukur? Nah, syukur kaitannya dengan tambah. Kalau kamu syukur, aku tambah. Nah, kata asyukru, kata Ibnu Faris, beliau adalah salah seorang ulama yang pemerhati bahasa. Kata beliau, asyukru itu biasa digunakan oleh orang Arab dalam 4 istilah. Satu, asyukru itu dimana as-sana. As-sana tadi memuji, menyanjung karena ada kebaikan-kebaikan. Yang kedua, dimana al-intila. Al-intila itu biasanya kata syakar ditujukan kepada unta yang subur air susunya. Jadi unta ada yang subur air susunya, terutama unta yang bunting. Jadi kalau unta menuju hamil itu air susunya banyak. Nah, maka itu dengan istilah syakar. Yang ketiga, ada syukur itu adalah andumu syakar bisajarah. Jadi kami tangkal tuar terus seurna sirumna ngabreng, nah itu disebut syakar. Yang ketiga, syukur itu adalah an-nikah. Jadi nikah itu ditujukan kepada perempuan yang banyak melahirkan anaknya. Nah, jadi kata syakar itu biasa digunakan oleh orang Arab dengan pada hal-hal yang tadi. Yang intinya itu menunjukkan bertambah banyak. Jadi pohon kalau tumbuh-tumbuhan berarti pohon itu bertambah banyak. Asalnya hanya satu, ketika ditebang tumbuh jadi 2, cabangnya jadi 3. Nah, itu disebut dengan bahasa syakaro. Oh, berarti syakaro itu secara bahasanya bertambah. Jadi lain syakar tu lazim dan itu sebenarnya kata syukur itu sendiri adalah artinya bertambah. Maka syukur itu sebenarnya adalah menumbuhkan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah. Itu arti syukur. Jadi ketika bersyukur artinya akan mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah. Sehingga bersyukur itu bisa saja berbeda-beda tergantung apa anugerah yang diberikan kepada kita. Yang jelas ketika anugerah itu diberikan, dia akan bertambah. Apanya yang bertambah, Pak? Apanya yang bertambah? Tidak disebutkan dia lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Pertanyaannya apa yang ditambah? Nah, tidak disebutkan. Seperti kita mengucapkan kalau Idul Fitri suka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima dari aku dan dari kamu. Apa yang mudah-mudahan diterima oleh Allah? Nah, kita Rasul sahabat itu cerdas. Udah, pokoknya apapun yang kita lakukan selama Ramadan, mudah-mudahan oleh Allah diterima. Tuli kurang kita makan siang mana? Jadi melihat kita sauna umur. Tamihana ibarat tarawihana wa tarawihaku tadarusaku zakatana zakataku. Ayo terus. Nah, sebenarnya bahasa itu sudah sangat cerdas sehingga muncul kaidah bahasa namanya hadful makmul yufidul umum. Hadful makmul dibuat objeknya untuk menunjukkan umum. Mudah-mudahan lalu diterima. Apanya? Apa saja kebaikan. Karena dalam Ramadan 1 bulan itu banyak kebaikan yang kita lakukan. Kita ingin semuanya diterima oleh Allah. Sehingga tidak perlu disebutkan. Di ayat ini Allah juga mengajarkan tentang itu. La azidannakum. La in syakartum, kalau kamu bersyukur kepada apa? Tidak disebutkan. Karena betapa banyaknya pemberian Allah itu. Pokoknya kamu bersyukur, aku tambah. Apa yang ditambah? Tidak disebutkan. Bisa jadi semuanya akan ditambah oleh Allah. Potensinya ditambah, pahalanya ditambah, kebaikannya ditambah. Luar biasa kan Pak? Karena memang pemberian Allah itu banyak. Berarti yang disyukuri itu adalah apa saja yang diberikan oleh Allah. Karena Allah itu maha luas rahmatnya, kekayaannya, berarti Allah bisa menambahkan apa saja. Itulah la syakartum la azidannakum. Nah, maka tadi, jadi karena pemberian Allah itu banyak, sehingga orang bersyukur sebenarnya akan mengembangkan setiap pemberian Allah, sehingga setiap orang bisa berbeda syukur. Bersyukurnya guru itu masih berbeda dengan bersyukurnya dokter. Bersyukurnya dokter beda mungkin bersyukurnya dengan TNI atau Polri.
Bersyukurnya pengusaha mungkin beda dengan penguasa. Semua orang akan bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan. Saya bandingkan punya ada model karyawan, kan di kita banyak karyawan yang perusahaan-perusahaan. Saya kadang-kadang melihat luar biasa itu skill yang dimiliki oleh para pekerja, para karyawan itu. Saya ada jamaah yang biasa suka kajian itu, ditanya shift naon, itu kajiannya pada maghrib, shift malam. Berarti shift malam itu maksudnya jam berapa? Jam 10. Kan Ustaz cenah beres sholat isya, saya mau tidur dulu, saya tidak kebayang, rek tidur dulu setelah sholat isya. Lamun arti sare apa kira-kira mudah-mudahan subuh dia. Itu bisa, kok bisa gitu ya. Nah, ini adalah skill, ini adalah kemampuan. Ketika orang mau melamar pekerjaan, tidak semua orang yang melamar pekerjaan itu akan diterima. Maka orang yang diterima itulah yang sebenarnya dia akan diberikan anugerah oleh Allah dalam bentuk kemampuan untuk itu. Yang pasok kalau bapak udah simpuling nungguan masih 8 jam berhenti nundutan, kalau nundutan kan dipotong kan rumah kan gitu. Itu luar biasa. Maka orang yang diberi kemampuan oleh Allah itu bersyukurnya dia akan memanfaatkan itu dengan cara yang terbaik karena itu adalah anugerah dari Allah. Jadi kira-kira kalau karyawan itu akan bekerja dengan baik sesuai dengan SOP-nya karena itu yang harus dilakukan. Dan dia berkata bahwa ini adalah dalam syukur saya karena adanya pekerjaan saya akan menghasilkan gaji dan gaji ini akan dinikmati oleh saya, oleh keluarga, maka dia pun akan bekerja sesuai dengan kira-kira bagaimana? Itu ibadah tidak Pak ya seperti itu? Ibadah. Bagaimana kira-kira kalau orang bekerja profesional sesuai dengan keharusannya? Kira-kira dulungan tersebut Pak? Dia senang. Kalau dapat bonus dia pasti wah ini. Nah itulah hasil aku. Seorang guru itu ya Pak Guru tentang ketika bersyukurnya barangkali dia bagaimana saya bisa mengajarkan ilmu kepada orang-orang sebanyak-banyaknya orang bisa diberikan pengetahuan, dibimbing agar dia menjadi orang yang soleh karena itu yang dia bisa dan itu yang dia miliki sebagai anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menganugerahkan kepadanya sebagai dokter, maka dia akan bersyukur dengan anugerah yang diberikan. Dia akan cari orang-orang yang sakit, membantu orang yang sakit dengan sepenuh hatinya karena itulah cara bersyukur saya. Tidak mungkin saya bersyukurnya dengan cara yang lain karena yang lain itu bukan keahlian saya. Terus semuanya berpikir seperti itu. Ketika jadi pengusaha, bagaimana menjadi pengusaha yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya di samping untuk dirinya, keluarganya dan yang lainnya. Tidak akan berbuat kotor dalam berusaha, mual kurangan timbangan, mual penambahan timbangan sesuai dengan ketentuan. Saya takut dengan ajaran Allah. Wailul lil mutaffifin misalkan gitu. Bagaimana kira-kira orang kalau pengusaha seperti itu, zakatnya dia perhatikan, infaknya, kira-kira nikmat tuh Pak, kayak pengusaha ya. Bapak. Bertambah kira-kira Pak, pasti bertambah. Bertambah karyawannya, bertambah semangat etos kerjanya, rezekinya, berkahnya, pahalanya. Itulah hasil dan aku. Tahu jadi penguasa, kata dia hanya penguasa. Karena lidahnya penguasa itu beda dengan orang biasa. Jadi kalau dia diberikan anugerah oleh Allah, karena kekuasaan adalah itu juga anugerah. Tuh timbul kamantasa, tidak sembarangan orang ujung-ujung menjadi penguasa. Penguasa dalam semua levelnya, gitu ya. Biasanya penguasa yang paling capek itu level mana Pak biasanya? Pak RT, sekarang Pak RT gitu ya. Ayo gaji saya ya kan lebih awak gaji saya gitu ya. Jadi ini apalagi penguasa itu lisannya itu beda dengan orang biasa Pak. Itu akan bisa menjadi kebijakan itu ucapannya itu tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan karena satu kata saja itu akan berpengaruh terhadap ini. Kalau penguasa sudah bicara ganti ini, ganti itu, tambah ini, tambah itu bisa langsung Pak karena dia punya segalanya. Nah maka bagaimana kira-kira seorang penguasa itu ketika diberi oleh Allah cara bersyukurnya bagaimana? Gunakanlah kekuasaan itu untuk kebaikan, mudahkan urusan orang. Pastikan orang-orang yang di bawahnya itu yang menjadi
kaki kanan tangan kanannya itu adalah orang-orang yang baik. Apa yang baik? Kalau semua itu bersyukur, dalam arti setiap orang yang diberi oleh Allah kenikmatan atau oleh Allah anugerah, lalu dia bersyukur, kira-kira bagaimana kalau penguasa, pengusaha, guru, dokter atau apa saja keahlian yang diberikan oleh Allah, lalu dia bekerja berbuat sesuai dengan tuntunan Allah, kira-kira bagaimana efeknya? Nah, setiap orang kalau kita tanya mau nggak bertambah kira-kira Pak? Mau banyak bertambah rezekinya mau, bertambah segalanya mau. Tapi kenapa? Itu tidak, susah untuk bisa itu. Di satu sisi manusia itu ingin bertambah, tapi yang kedua Allah memberikan jalannya bagaimana cara menambah, tapi di sisi lain itu tidak banyak orang yang memanfaatkannya. Kata Allah, qalilan ma tashkurun. Jadi kalau mengukur kualitas syukurnya itu qalil, sedikit sekali. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari anugerah yang Allah berikan itu yang kamu syukuri. Yang kedua, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orangnya pun sedikit. Jadi kualitas syukurnya sedikit, orangnya sedikit. Padahal kalau kita tanya, mau nggak bertambah gajinya? Mau. Bertambah orang hormat kepada, mau. Bertambah mau. Tapi kenapa orang tidak melakukan itu? Nah ini menariknya. Nah, ternyata memang salah satu misi utama setan itu adalah justru begitu. Di surat Al-A'raf dikatakan la'atiyannahum min baini aydihim, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa targetnya? Sumala tajidu aksaruhum syakirin. Targetnya adalah jelas agar mereka tidak bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu jangan dibayangkan hatur nuhun ya Allah, alhamdulillah Tuhan itu. Tapi bersyukur itu juga artinya adalah kembangkan potensi itu. Berlakulah jujur dengan apa yang bagaimana seharusnya gitu. Apa yang sudah dimiliki, manfaatkan, gunakan sebagaimana mestinya. Itu juga sudah bersyukur. Demikian Rasulullah. Ada separapat. Tapi asal-asalan kesal ya. Kamu JPI. Tahu misalnya. Kemudian cara bersyukur ada 3 kata. Satu, bersyukur itu dengan hati. Jadi bersyukur dengan hati. Dan memang itu yang paling inti, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati artinya ketika kita mendapat anugerah langsung menyadari dari hati yang paling dalam ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang bersyukur dengan hatinya akan mendorong untuk bersujud syukur. Jadi orang yang bersujud syukur itu adalah ekspresi dari kesadaran dirinya bahwa ini anugerah dari Allah. Versi punang langsung itu adalah ya. Nah, di antaranya ada orang yang tidak menunjukkan itu. Oleh Allah dicontohkan dalam Al-Quran. Salah satu contoh yang paling populer adalah Qarun. Nah, itu banyak, pasti kita akan dengar. Qarun itu adalah merupakan model yang ada di dalam Al-Quran, orang yang tidak pernah bersyukur dengan hatinya sekalipun. Bahkan dari hatinya muncullah ucapan. Itu di surat Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat ke-78. Jadi di tengah-tengah kesuksesan dia mengatakan innama utituhu ala ilmi indi. Innama, nah itu innama artinya dan tiada yang lain, bahwa kesuksesan yang saya dapatkan itu adalah ala ilmi indi, semata-mata karena ilmuku, karena kehebatanku. Jadi tidak pernah sedikit pun dia akan mengembalikan seperti Nabi Sulaiman, hada min fadli, tapi innama utitu ala ilmi indi. Kecil bahasa ulama, atau sahabola mantea. Maka siapa yang tidak kenal dengan Qarun gitu Pak? Pastilah setiap generasi itu akan tahu tentang Qarun. Bahkan hebatnya Qarun sampai orang pesona wae kalau mengenali tani tadi ayo dijak korek ayo mas bisa sedikit sebab tatanan. Emang Qarun pernah jalan-jalan gak ada gitu Pak? Padahal Qarun itu kan di Mesir. Seolah-olah karena kedurhakaan Qarun, fakhosat nabi wa bidari, kami tenggelamkan, kami telankan ya, bihi dia wa bidari, dan istananya yang mulia itu
al-ardu ke dalam tanah. Fahasabna bihi wa bidarihi al-ardu famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa makana minal muntasir. Tidak ada satupun kekuasaan, kekayaan yang dia miliki yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia sendiri tidak bisa muntasiri, membela dirinya, menyelamatkan diri. Jadi tidak salah juga ternyata, karena emas dan segala macam ditenggelamkan ke dalam tanah sehingga orang permata, orang dia pamimurehan itu adalah harta karun, itu untuk menggambarkan betapa banyaknya harta karun. Dipikir kakak pesona wae kebagian. Dan setiap orang pasti akan mengenang karun. Walaupun setiap orang kalau ditanya mending benghar mending miskin, pasti jawabannya adalah mending benghar. Kalau pengusaha mending sukses mending sukses. Tapi nggak pernah ada orang yang kemudian sugandai budak kurang, teku kurang atau budak kurang, dingarana budak teh ngaranna korun, gitu. Supaya sukses seperti nggak ada yang seperti itu. Bahkan kalau kita mendengar kata korun itu biasanya positif negatif kan? Negatif. Korun teh korek kan gitu ya, dasar si korun. Itu korun menjadi bulan-bulanan gitu padahal. Kadang korun itu zamannya Nabi Musa, tapi sampai hari ini jadi bulan-bulanan korun itu. Banyak orang yang ingin menjadi orang yang punya banyak kekayaan, tapi nggak pernah terpikir dalam pikirannya supaya jika di korun, cuma ganti karena menjadi korun, nggak pernah ada yang seperti itu. Atau banyak orang yang jadi ingin berpuasa gitu kan, bahkan kadang-kadang saya tidak habis pikir gitu ya, karena kayak berpuasa seberapa tahun gitu, banyak terus mikiran ini kan 2000 kira-kira kumaha gitu ya, mikir nanti karena kalau bisa tahun gitu habis pikiran gitu kan. Tapi kira-kira ada ya yang seperti ingin seperti Fir'aun gitu ya. Padahal Fir'aun kurang apa kekuasaan yang dia miliki, tapi nggak ada. Justru Fir'aun itu biasanya identik dengan penguasa yang jahat kan gitu. Jadi lamun penguasa gestoling itu sampai sebenarnya Fir'aun. Padahal kalau lihat kekuasaan, kenapa tidak memberikan namanya Fir'aun? Jadi begitulah kadang-kadang Allah menghadap, menyiksa orang itu tidak harus dengan itu. Dikenal saja oleh orang itu jijik semuanya. Nah itulah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dengan bersyukur dengan hati. Bahkan kata para ulama, kalau orang sudah bersyukur dengan hatinya, Bu, itu tidak akan menggerutuk, mual lutus. Jadi ciri orang yang bersyukur dengan hatinya mual mandiar, kuku lutus, lu jenglah gitu, lu lah aja jawab bacaan nanti, lu lah, lu gitu bacanya itu tidak akan. Bahkan kata para ulama, kalau orang bersyukur dengan hatinya mendapat musibah sekalipun dia masih bisa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, kena musibah saja masih bisa memuji Allah. Itu orang yang bersyukur dengan hatinya. Kalau ibu ke pasar ke Dangger bawa tas kulit buaya, itu tas lagi, tas paling bagus. Naik angkot, begitu turun dari angkot, pas lihat tasnya sudah robek. Padahal di tasnya ada emas 1 kilo, uang 10 juta, berlian. Kira-kira begitu tasnya robek, mana yang akan lebih dulu dilihat oleh ibu? Isinya langsung dibuka. Oh, lihat isinya, ternyata dihitung uangnya masih ada, emasnya masih ada, berlian masih ada. Kira-kira ibu rek ucapkeun naon? Alhamdulillah. Aya teh. Nah, pertanyaannya adalah apakah ibu mengucapkan alhamdulillah teh karena tasnya robek? Alhamdulillah tas robek begitu? Bukan mengucapkan alhamdulillah tasnya robek. Tentu saja itu tasnya kita mahal, tapi ketika dilihat isinya tidak ada yang hilang. Nah maka itulah yang bersyukur dengan hatinya. Katanya orang yang bersyukur dengan hatinya bahwa musibah yang menimpanya itu adalah kecil dibandingkan dengan kemungkinan besar yang bisa saja terjadi. Jadi musibah yang menimpanya itu kecil dibandingkan dengan kemungkinan yang lebih besar yang bisa saja terjadi. Bagi Allah mungkin hilang dengan tasnya, mungkin saja. Bagi Allah bukan hanya dengan robeknya saja, hilang dengan tasnya pun itu mungkin. Bahkan hilang dengan ibu naga hilang mungkin gitu.
Ketika ka bapak teh wah itu buka pasar di Lawai, leungit jeung ibu. Itu bagi Allah sangat mungkin. Makanya muncullah istilah untung. Nah untung teh sebetulnya wallah apakah kita itu termasuk orang yang memahami kata untung, karena untung itu adalah ucapan yang diucapkan oleh orang tua dulu. Demikian kalau ada orang kena musibah, begitu pulang ke rumah, bapak yuk pasti dan kulit buaya teh rusak. Cek bapak teh, ada jodohna ya teh, ayah cek jodohna mah untung, gitu kan? Untung bos wae kumpul, coba yang uji masalah lagi. Untung. Cek anak-anak kemana si mama? Tuh cenah lagi. Untung si mama ada dulu. Punten bu ya bapak-bapak ya. Wah. Punten ibu lagi. Nah itu untung. Bahkan ditakdirkan meninggal, bejana cenah maut. Kumaha? Untung maut. Coba lamun teu maut tanpa dasar, kumaha bisa nguruskeun? Bayangkan. Itu sebenarnya kalau kita pahami itu adalah ucapan iman. Umar bin Khattab itu yang mengatakan, "Ma min musibah illa wajhatu salaminya." Tidak ada musibah yang kena kepada diriku kecuali aku melihat di balik musibah itu ada 3 kenikmatan. Di antaranya adalah inna halam takun aqdamu mimakanan. Itu yang tadi. Ternyata tidak lebih besar yang menimpa kepada kita dibandingkan dengan kemungkinan yang bisa saja terjadi. Pada akhirnya sakit sesakit apapun, kalau dia masih hidup, masih beruntung. Minimal dia masih bisa beristighfar, masih bisa beribadah. Memang itu dia sakitnya itu sudah luar biasa. Tetapi kalau masih bisa hidup itu masih harus bersyukur, karena dengan hidup itulah kita masih bisa beribadah. Mungkin ibadahnya berbeda dengan orang yang normal. 5 menit nih. Nomor 5, syukur nomor kedua, syukur dengan lisan. Ya, dengan ucapan, ditunjukkan dengan kata-kata yang baik. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Nah, syukur dengan perbuatan inilah artinya adalah memanfaatkan, menggunakan. Nabi Daud dan Sulaiman itu diingatkan oleh Allah di surat Saba ayat ke-13. Kata Allah, "Ikmanu ala Dauda syukran." Wahai ala Daud keluarga Daud, ikmanu, beramallah. Karena begitu banyak karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud keluarga ini, maka Allah mengingatkan, ikmanu, beramalah sebagai rasa syukur. Para ulama mengatakan ikmalu dalam ayat itu bukan amal berbuat, tetapi gunakan karunia Allah itu. Muhammad Abdul kemudian mengatakan, asyukur adalah istiqmalul mawahib wa ni'am fi mawhibatil ajli. Syukur itu adalah istiqmal, menggunakan apa yang Allah muhibat, Allah hibahkan, Allah berikan, Allah karuniakan sesuai dengan kehendak Allah. Fi mawhibatil ajli. Apa yang Allah kehendaki dari nikmat itu. Berarti orang yang bersyukur hakikatnya orang yang cerdas. Karena tidak mungkin tanpa kecerdasan orang bisa bersyukur. Karena paling tidak orang bersyukur itu satu, mengerti tentang karunia itu. Kudu dikumahakan ya, harus bagaimana menggunakannya. Itu dengan ilmu. Yang kedua, paham apa maksudnya Allah memberikan itu. Berarti ada 2 pengetahuan yang harus disiapkan. Satu, tahu bagaimana mengelola tentang nikmat itu. Yang kedua, tahu juga apa tujuannya Allah memilih saya untuk mendapatkan itu. Beli HP yang baru, bersyukur dengan HP yang baru, pakai, gunakan. Tapi bagaimana menggunakannya? Nah, berarti harus belajar apa fungsinya ini, apa fungsinya ini. Nah, ada nikmat kesehatan, ada nikmat kekayaan, kekuasaan. Itu adalah anugerah. Bagaimana mengelolanya? Apa maksudnya Allah memberikan ini? Nah, maka itulah syukur dengan perbuatan. Jadi kalau syukur dalam konteks kemerdekaan, nanti apakah dengan bersyukur itu rahmat itu akan meningkat menjadi berkah? Karena para founding father dalam konteks kemerdekaan ini seringkali lupa di situ bahwa mereka orang-orang yang pernah terlibat dalam proses bagaimana mendapatkan kemerdekaan itu, mereka paham dan ingat betul tentang peristiwa itu. Makanya mereka dicatat di alinea ketiga ya, di undang-undang, di pembukaan undang-undang itu, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dicatat supaya dibaca oleh generasi berikutnya.
Ini sudah 80 tahun. Wahai orang-orang yang hari ini akan merayakan karena sudah mereka 80 tahun. Bagaimana kemerdekaan itu diraih? Itu kata mereka berkat rahmat Allah. Kalau bisa kita kelola kenikmatan ini dengan baik, supaya meningkat tina rahmat menjadi berkat, menjadi nikmat. Tina rahmat menjadi nikmat. Jangan sampai rahmat Allah ini menjadi laknat dari Allah. Ya, laknat artinya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jangankan itu rahmat itu tetap bertahan, malah ibadun dan rahmatillah itu orang yang dilaknat. Banyak sekali dalam Al-Quran contoh-contoh negeri Sabah dalam negeri agama Islam disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah istilah untuk negeri betapa hebatnya negeri Sabah itu, tapi hancur itu. Bahkan tumbuh-tumbuhnya pun itu menjadi tidak bermanfaat. Itu karena apa? Karena kufur bi'anillah, karena masyarakat yang kufur terhadap nikmat Allah. Yang jadi penguasa tidak lagi dia bersikap sebagai penguasa yang merasa bahwa itu adalah rahmat dari Allah. Yang jadi pengusaha juga begitu. Semuanya mereka terlalu sibuk dan melupakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, itu Athaillah mengatakan bahwa ada 3 sikap manusia di dalam mensikapi nikmat anugerah Allah. Yang pertama, kata beliau, ada yang fokus terhadap nikmatnya. Nah, maka fokus saja nikmatnya. Karena terlalu fokus terhadap nikmatnya, dia menjadi lalai, menjadi lupa. Kan biasanya begitu. Lebih ketika saking fokusnya, saking senang dan bahagianya ketika mendapat nikmat, kadang-kadang berpakaian pun jadi lupa gitu. Mungkin kayak bapak-bapak pakai daster, padahal daster teh usaha. Ibu-ibu saking senangnya sampai bapak-bapak lupa pakai baju. Kita teh nama baju ke ibu-ibu dan dipakai ke bapak-bapak. Apakah boleh laki-laki memakai pakaian perempuan? Dilaknat laki-laki buta jilat minan nisa. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Itu Rasulullah preventif, jangan sampai laki-laki itu berpenampilan atau menggunakan apa menjadi khas perempuan, karena ada tugas pokok yang harus dilakukan oleh laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa, kata Allah, laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Tapi saking bahagianya, saking senangnya, ini kan hiburan sampai lupa. Nah, kata Ibnu Athaillah, orang seperti ini adalah ghafilun, bukan orang yang sedang bersyukur, tapi dia sedang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Jadi ada yang fokus terhadap nikmatnya. Oh, begitu senang bahagia, menang, juara, sampai akhirnya dia lupa, jatuh, meninggal. Itu karena terlalu fokus dengan euforia, dengan kebahagiaan. Satu. Itu bukan orang bersyukur yang begitu. Yang kedua, ada yang mensikapi nikmat itu senang, bahagia, tapi tetap tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat zuhur juga. Sholat asar juga. Waktunya berpakaian, ulah pahili pakaian kaget. Bapak-bapak pakai daster. Sadar betul. Karena ini ada yang melihat nikmatnya, bahagia, senang, silakan. Bal yafrahu. Itu kan kata Allah. Kul bifadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Silakan bergembira. Itu perlu gembira, itu perlu senang itu. Tapi harus gembiranya itu dirahmati dengan rahmat Allah. Tidak lupa kepada Allah. Yang tadi, waktunya zakat heula. Ya, waktunya sholat heula. Yang ketiga, kata beliau ini yang paling tinggi, yaitu ketika mendapat nikmat itu tidak lagi fokus terhadap nikmatnya itu, tapi melihat Allah yang memberi nikmat itu. Dia akan tingkatkan beribadah kepada Allah. Ya, memang kemerdekaan adalah sesuatu yang luar biasa. Kata Al-Quran, la syai'a asman minal hurriyah wala sa'adata akbaru minal qiyamil wajibah. Jadi tidak ada yang paling berharga kecuali tempat dibandingkan dengan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan adalah harga yang tidak ternilai, luar biasa. Karena kita melihat hari ini bangsa Palestina, bagaimana kita melihat? Itulah bangsa kita waktu pada masa itu diperlakukan seperti itu. Ya, jadi kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat luar biasa sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi di surat An-Nasr oleh Allah diingatkan idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi
apa aja? Satu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah 80 tahun, berarti harus terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rahmat yang Allah berikan ini menjadi hilang dari kita. Seperti negeri-negeri lain yang karena kurang bisa mengelolanya, akhirnya oleh Allah dicabut kembali kenikmatan yang Allah berikan. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan itu terus kita bisa mensyukurinya, dan nikmat ini akan terus sampai di ujungnya, yaitu Jannatun Na'im, yaitu nikmat yang tidak pernah ada ujung. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang sudah berkenan, terutama waktu yang melebihi dari waktu seharusnya. Sekian yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.